nimbali jenengan nek mboten kalih Gus kan ngoten niki bentuk ketawaduan kita niku gak usah ngomong Gus-Gusan malih, tapi kula pasti tetep kula ungkap sebagai Gus. Ini bentuk ketawaduan kita sebagai pernah nyantri, bukan mantan santri, mantan santri bahaya. Nah niku, jadi rumah niku tempat kita untuk kembali. Kenapa kita butuh rumah untuk kembali? Karena sejatinya manusia itu bukan perjalanan menuju, tapi perjalanan untuk kembali. Niku wau, niku istilahnya tiang-tiang ketika enten pengumuman ten musola, enten yang pun sedo niku kan ilahi rojiun. Niku sebenarnya kita bisa nggak sih sebelum mati kita mati ngoten lho. Kita itu pengen mati sebenarnya Pak. Sehari ini juga mati. Nopo sing dipateni keakuan. Nopo yang dimateni pengakuan klaim. Ini kene abadi dados pejabat gak kakek klaim niku pun karunipun Gusti Allah niku ngoten lho. Aja diklaim iki sing dibagine iku APBD. Iki tak bangun iki atas jasaku wah, sebagai DPR wah. Padahal niku duwike rakyate dhewe. Nek ditanyain lagi, nek sampean gak medhot duit iku pastine papinge dawa. Kok iki patinge sik bolong-bolong, iki speke gak sesuai berarti kan ngoten. Nah, niku satu yang sangat berbahaya ketika disampaikan. Tapi mboten napa lah kalau sampaikan mawon kan. Mau sekelas Panji mantuk sangat bisa nomor satu di mensrea ketika menyampaikan kritik konstruktif, masa kita gak berani. Ya kita disuguhkan perpolitikan yang tidak pakai jeda dan rasa ya goblok karepe dhewe. Dari Mas Haidar banyak belajar tentang bagaimana pemuda hari ini dan bagaimana harusnya pemuda memandang masa depannya. Banyak permasalahan di Sidoarjo terutama pemuda-pemuda itu yang sering sekali dipandang sebelah mata, juga mengakibatkan mereka memilih jalan yang keliru juga, dikarenakan kita kurang mendampingi mereka, mengarahkan atau menjawab keresahan-keresahan mereka. Mungkin malam ini adalah sebuah awalan baru untuk kita bersama-sama mengayomi, membangun atau merubah masa depan bagi pemuda kita, karena memang sebuah bangsa itu akan berkembang ketika pemudanya itu juga berkembang. Lah di saat itu saya memilih broadcasting, akhirnya nalar kula ngeten bahwa berdakwah itu bukan hanya ceramah agama melalui radio dan televisi bisa. Nggih alhamdulillah walaupun status kula niki katakanlah bapak herek arek sing ongke-ongkean nang embong lho Pak ben Jumat iki lho. Niku kula bapake estu bapake. Tapi alhamdulillah biasane kula singen niku di saat balapan liar. Rata-rata lawan-lawan kula ni gede-gedean dukun, tapi kula ni kula jak sholawatan sareng, kula jak maos Fatihah bareng. Berarti berdakwah melalui mesin kan saged. Lah disitulah alhamdulillah sampai menika kula mengayomi kurang lebih hampir 20 santri teng bengkel kula. Dados semi pondok pesantren, Pak. Kula nggih mboten minder teng ajeng kula wonten Gus Zaki, wong kula niki nggih Gus kasarane. Walaupun kula niki Gus bengkel yang notabene alhamdulillah bek menawi wonten yugan-yugane kepingin belajar mesin monggo free, baik tempat maupun daharan insyaallah free. Versi saya ya, versi kulo itu nggak ada rumus, Gus. Ada Tritunggal hukum ketuhanan. Ini pendek tapi penting ini. Ini temuan saya yang terbaru tahun 2022. Ternyata Tuhan itu punya pola, Pak. Ada 3 hukum ketuhanan. Yang hukum ini mulai Nabi Adam sampai sekarang berlaku, Pak. Yang pertama hukum kepastian. Hukum kepastian. Ada hal-hal yang pasti akan kita alami. Apa contohnya? Perubahan kondisi politik, ekonomi, perubahan keriput wajah, perubahan rambut, itu kepastian. Nah, bagaimana kita mengontrol kepastian itu? Bagaimana Anda semakin menua tapi makin bahagia, malah ruwet? Itu butuh ruang kontrol, butuh rumah jeda, butuh ilmu baru, sahabat baru, dan pola baru. Karena saya ngapunten pengalaman ya, saya punya hampir 17 majelis, mulai di warung kopi, mulai musola, mulai masjid.
orang-orang yang sudah punya cucu hampir sama problemnya, kecewa dengan anaknya, gesekan dengan menantunya, merasa nggak diperhatikan anaknya, akhirnya mohon maaf sekali hari tuanya menjadi hari-hari yang mengerikan, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man kashafal khafa, amma ba'd. Saudara-saudaraku semua yang aku cintai, kita tahu hari ini kita sedang merasa berbahagia karena hari ini oke, kawan-kawan, ayo naik. Kita siapa yang ayo merapat, yang jauh mendekat, yang mendekat merapat, yang merapat nanti dapat. Ayo. Dapat, ada deh. Ini nanti ada door prize-nya ini. Door prize-nya wedang kopi pangku. Oke, langsung saya mulai. Saudara-saudaraku yang aku cintai dan aku kasihi, kawan-kawan Rumah Jeddah Ruang Rasa, alhamdulillah hari ini kita bisa menghadiri hari jadi, hari lahir Paseban Rumah Jeddah Ruang Rasa. Nah, mungkin Rumah Jeddah Ruang Rasa ini sudah bergaung di dunia sosial media. Sudah di mana-mana, hampir yang terakhir ini kemarin sampai di Bojonegoro, Gus ya. Sampai di Bojonegoro. Pergerakan ini yang menuju ke peradaban baru ini belum ada 2 tahun, baru 1 tahun ini. Nah, tentu perjalanan ini tidak mudah. Dari hanya kumpul-kumpul di warung kopi, cangkruk-cangkruk di tempat-tempat yang terpinggirkan, tapi hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini, dan kita tidak hanya berkumpul, tapi kita bertanya, kita mendengar, dan kita menciptakan satu rasa, yaitu apakah kumpul-kumpul kita ini hanya sekedar kumpul-kumpul, atau kumpul-kumpul kita ini nanti akan bisa menciptakan satu peradaban baru yang akan berguna untuk kemajuan sosial, budaya, masyarakat, dan agama di sekitar kita. Nah, apakah itu ruang rasa? Hari ini kita langsung mendengarkan dari CEO-nya Ruang Rasa. Meskipun Ruang Rasa ini semua setara, tidak ada kiai, tidak ada gus, tidak ada preman, semua sama, semua setara. Tapi tetap KBKB kudu ono CEO nih. Ada keluarga ya, ada ketua grupnya. Oke, mari kita panggil langsung ketua grup kita, CEO Ruang Rasa Rumah Jeddah, Gus Solah Ulaya. Saya minta ngobrol sedikit, bercerita tentang perjalanan, sejarah, liku-liku, badai, dan lain sebagainya ketika panjenengan dan kawan-kawan menciptakan satu ruang namanya Ruang Rasa ini. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, yang saya hormati, saya muliakan sahabat-sahabat sekalian, khususnya salam kenal Kang Didin, Mas Haidar. Ini santai ya, jadi tarik nafas dulu. Di sini itu ada namanya itu self healing.
Wong-wong sing ruwet-ruwet, stres-stres, sampai menjelang ODGJ itu di sini alhamdulillah ada berobat, tapi obat jalan Mas ya. Rawat jalan, soalnya kita gendui kamar Pak. Katanya rawat inap gak iso. Nah, karena di sini itu sifatnya kolaborasi, gotong royong, kemitraan. Saya dibantu oleh, saya sebut tim inti, ada yang bagian humas di sana, bagian nopo, parkir, Cak Soman, Cak Singo. Humas itu hubungan masalah Pak. Hubungan masalah. Ya, kemudian kalau Kang Didin erat dengan Barbara, kalau Cak Kris ini erat dengan Prahara Pak. Jadi ini ana sing ngeruwet iku sing ngeruwat Mas Kresna. Ndene sing mantra Jawa ke mantra Arab. Engko karek teman-teman ngono ya. Jadi sebenarnya Rumah Jeda itu tempat kita menemukan dunia baru, ruang baru, teman baru. Karena manusia itu punya sifat namanya sifat jenuh. Bojomu meskipun ayu Pak, tetap jenuh. Orang punya mobil baru itu awalnya tok, setelah 2 minggu biasa. Karena aku ngalami dewe. Pas durung di mobil itu kita pengen seneng tuku mobil seminggu seneng kayak pengantin baru, mari ngono biasa. Nah, kita butuh ruang-ruang baru agar kita punya kesegaran, kita punya informasi baru, kemudian manfaat-manfaat baru, terutama teman-teman yang membutuhkan hal-hal yang sifatnya meredakan ketegangan ya. Karena memang rumah jeda ini sesuai namanya adalah rumah bersama untuk istirahat, untuk jeda dari kebisingan informasi, kebisingan dunia digital dan lain-lain yang kalau Anda lihat mengerikan. Saya itu awal terketuk itu ketika Gus diundang di UIN bertemu Gus Nizam. Gus Nizam ngisi di UIN Sunan Ampel tentang kesehatan mental. Versi panitia itu ada 800 pemuda yang bunuh diri tahun itu, tahun 2024. Anak muda S1, S2, pinter-pinter tapi matinya bunuh diri gara-gara simple, gak punya pekerjaan, kecewa dengan orang tua, sampai dia ono sing ning rolak jegur, ya ono sing check out racun tikus. Itu kan kita harus peduli gitu. Kita harus peduli. Karena agama itu intinya kepedulian, kepekaan. Oleh karena itu Rumah Jeda ini yang pertama adalah sambung silaturahim, sambung dulur. Karena kata Kanjeng Nabi itu kalau Anda benar-benar ingin lapang rezekinya dan sehat tubuhnya, itu sambung silaturahim. Sebaliknya kalau Anda kepengen remek Pak, kepengen ajur, ya putus. Jadi hadis ini punya 2 makna. Satu makna positif, kedua makna negatif. Kalau Anda berniat menyambung, Anda akan dikasih 2 hal, rezeki dan usia panjang. Sebaliknya Anda memutus, berarti Anda secara nggak langsung memilih untuk rezekinya sempit, loro-loron, kan karek milih. Oleh karena itu versi saya ya, versi kulo itu nggak ada rumus Gus. Ada Tritunggal hukum ketuhanan. Ini pendek tapi penting ini. Ini temuan saya yang terbaru tahun 2022. Ternyata Tuhan itu punya pola Pak. Ada 3 hukum ketuhanan. Yang hukum ini mulai Nabi Adam sampai sekarang berlaku Pak. Yang pertama hukum kepastian. Hukum kepastian. Ada hal-hal yang pasti akan kita alami. Apa contohnya? Perubahan kondisi politik, ekonomi, perubahan keriput wajah, perubahan rambut, itu kepastian. Nah, bagaimana kita mengontrol kepastian itu? Bagaimana Anda semakin menua, tapi makin bahagia, malah ruwet? Itu butuh ruang kontrol, butuh rumah jeda, butuh ilmu baru, sahabat baru, dan pola baru. Karena saya ngapunten pengalaman ya, saya punya hampir 17 majelis, mulai di warung kopi, mulai musola, mulai masjid. Orang-orang yang sudah punya cucu, hampir sama problemnya. Kecewa dengan anaknya, gesekan dengan menantunya,
merasa nggak diperhatikan anaknya, akhirnya mohon maaf sekali, hari tuanya menjadi hari-hari yang mengerikan. Selain ketakutan dengan kematian, dia nggak punya temen ngobrol. Dan yang curhat nih bukan orang kere, Gus. Sing duitnya akeh wae ngelundas ya, pemene sing duitnya gak patek akeh. Lah itu kita butuh pola, formulasi, butuh gerakan baru. Yang sifatnya apa? Paling nggak mengurai problem itu, karena itu kepastian. Setiap orang akan menuju ke sana. Hukum kepastian. Yang kedua, ini hukum pilihan. Anda diberi pilihan. Anda diberi akal naluri milih ndi. Kan aku nek takok arek-arek banser iku nek pas ngisi ansor iku janjane sogeh iku takdir atau pilihan sih? Takok aku, cara hukum agama, akidah iku kere iku pilihan Tuhan, pilihan Anda. Iku ngawak apa Pak? Iku mesti piye Gus? Lah aku serius, kowe nek iso jawab iki Pak. Kowe iso jawab, kamu akan aman. Kamu akan aman karena kamu tahu konsep, duwe rumus. Janjane sogeh iku pilihanmu apa takdiri pangeran. Kaji bareng-bareng agar Anda tahu, oh tibake ngene, oh arahe ngene, oh resikone ngene. Anda jelas hidupnya. Orang stres itu karena apa? Nggak jelas hidupnya, nggak tahu posisi, Gus. Jadi dia itu penonton, kok masuk lapangan? Kan kartu dibuat banser ya. Sebenarnya dia itu kiper, malah maju ke depan, ya kegulan, Mbak. Kalau Anda nggak tahu posisi, nggak tahu umur, nggak tahu status sosial, nggak tahu leluhur, nggak tahu DNA, nggak tahu nuwun sewu, pasti bingung. Nah di sini kita belajar itu semua. Mas Krisna tahu ilmu-ilmu psikologi, neuroscience, klenek, gak jelas itu. Banyak hal yang itu akan mempermudah Anda untuk melampaui semua ini. Karena apa? Ada hukum kepastian. Sing cilik bakal gede, sing gede bakal tua, sing tua bakal mulih. Mulih ke rumah, ke asal kita. Makanya rumah jeda, Pak. Rumah jeda. Jadi itu namanya pilihan. Sampai setelah ini milih mana? Pulang atau ngopi? Sampai di sini saya milih ngomong dewe, ngobrol apa milih ndelok HP? Artinya apa? Manusia punya ruang kontrol. Ada namanya kehidupan, ada namanya hidup, Pak. Nek kehidupan sampean gak iso ngontrol, di luar kontrol. Sampean gak iso ngontrol waktu, Pak. Sampean mundur jam 5 sore hari ini nggak bisa. Atau maju, aku kepengen saiki maju neng jam 4 subuh, nggak bisa, nggak punya kontrol. Tapi kita bisa memilih, kita sekarang mau ngisi apa, bisa milih sampai. Itu hidup namanya. Berarti hidup itu pilihan. Nek kehidupan di luar kontrol kita. Sebelum Anda hidup, kehidupan sudah ada, alam sudah ada. Sebelum manusia ada, kehidupan sudah ada. Itu nama Allah Al-Hayyu yang maha memberi kehidupan. Yang terakhir habis ini kita nyambung. Hukum namanya hukum ada kepastian, ada pilihan, ada hukum kemungkinan. Nah, ini sing asik iki. Kemungkinan. Si A kemarin sangat kaya. Hari ini mungkin miskin. Si B yang hari ini miskin, besok mungkin kaya. Anda sekarang sehat, hidup. Besok mungkin sakit. Atau mungkin ada sekian ribu kemungkinan yang kita nggak punya kontrol, Pak. Hari ini sehat, ganteng. Saya punya teman, terakhir cerita ya. Tahun 2018, dia itu pengusaha travel, punya 500 jamaah, siap berangkat ke Madinah. Wis cash duitnya miliaran. Setelah uang disebar buat beli tiket, mesen hotel dan lain-lain, lockdown, naik COVID, Pak. 500 jamaah demo njaluk duit balik, muter deh. Akhirnya jual rumah, jual aset. Tahun 2017 dia miliarder. Tahun 2019 dia langsung jatuh miskin. Jadi penjual nasi. Setahun habis. Itu namanya hukum kemungkinan. Nah, Tuhan bermain di situ, Pak. Tuhan bermain di situ. Sampai nek maca berita, besok ada bencana, ada perang. Jangan bilang itu pasti. Itu mungkin iya, mungkin tidak.
Lah repote, uang nek maca berita itu wis diuntal kabeh. Seakan-akan itu kepastian. Akhirnya dia stres, mikir no kondisi perang, kondisi ngene. Karena dia melihat itu kepastian, tolol. Tuhan tuh punya dua kaki, bahasaku ya. Mungkin iya, mungkin enggak. Nah, disitulah kita bermain. Artinya apa? Kalau Anda punya iman, Anda bisa tengah-tengah. Gak geser kiwa, gak geser tengen. Mungkin iya, mungkin enggak. Meskipun kondisi buruk, Anda bisa jeda, punya ketenangan. Seperti Ibrahim yang akan dibakar. Dia punya itu, Pak. Aku dibakar. Iki coro akal ya. Iku mesti mati deh. Dia dewean, siap dilempar. Tapi dia punya Tuhan. Sing Tuhan mungkin ngijinno kebakar, mungkin ora. Andai kan aku kebakar mati, gak apa-apa. Aku mati bukan karena api, tapi karena Tuhan ngambil nyawaku. Wes wayahe mati memang bukan karena api. Api gak semateni, Pak. Itu Ibrahim namanya. Akhirnya dia tenang. Ketika dia tenang dilempar api, tiba-tiba apa? Api gak ngobong karena Tuhan gak mengizinkan itu. Itu konsep berpikir ada kepastian, kemungkinan ada pilihan. Saya kira itu sebagai pengantar. Terima kasih Gus Fatah, monggo lanjut. Itulah sekilas pengantar rumah jeda ruang rasa. Jadi inti dari rumah jeda ruang rasa ini tempat orang yang bernama Sutris yang terlalu banyak stres ya, sehingga ingin selalu COD dengan para malaikat pencabut nyawa. Di sini tempatnya untuk menguraikan masalah, untuk mengatasi masalah tanpa masalah, untuk mengatasi masalah tanpa solusi, untuk mengatasi masalah mungkin tambah masalah ya. Jadi rumah jeda ini untuk tempat kita untuk sedikit butuh ruang bernafas, butuh ruang rehat sejenak untuk menilik ke dalam diri kita sendiri. Kita diciptakan untuk apa dan kita harus berbuat apa dan tujuan hidup kita apa. Kira-kira itu. Oke, lanjut kita ke inti dari talk show hari ini, yaitu dengan tema melangkah bersama membangun peradaban. Kita punya dua bintang tamu ya. Bintang tamu yang pertama mungkin teman-teman nggak kenal ya. Saya sendiri juga nggak kenal gitu. Saya perkenalkan, saya kenalnya ya dari teman-teman yang kenal gitu. Yang pertama ini kita punya Mas Haidar. Mas Haidar Ketua Dewan Pemuda ya. DPR cuma setingkat di bawahnya DPR. Ketua Dewan Pemuda Rakyat. Nah, beliau ini energi mudanya ini bergerak dari kesadaran sosial dan kesadaran kebudayaan. Nah, ini menarik untuk kita simak. Tadi bikin status ya, kadang peradaban itu tidak lahir dari gedung besar, tapi dari rumah kecil yang membuka ruang rasa. Malam ini, hari ini kita tidak hanya kumpul-kumpul, tapi kita melangkah bersama, mendengar, bertanya, belajar, dan bertanya apa artinya tumbuh tanpa kehilangan rasa. Oke, ini Mas Haidar. Kemudian samping kiri saya yang sebelah sana Abah Didin. Nah, Abah Didin, assalamualaikum Mbah. Nah, koyoke wak kaji Didin gitu. Abah nggih. Abah Didin ini mungkin semua udah tahu, beliau terkenal baik di dunia lokal Porong, nasional bahkan internasional ya. Ownernya Barbara Speed. Beliau ini pembalap asli. Kalau jenengan kan pembalut ya. Sing sebelah kono itu pembalet, penari Pak. Lah, beliau ini punya kisah panjang dalam hidupnya. Beliau hidup dari nol, from zero to hero, dari kehidupan yang nol bahkan minus menuju kehidupan pahlawan. Dari pemuda yang dipandang sebelah mata menjadi pemuda yang menciptakan sejarah. Hari ini legenda
karena beliau ini legenda. Dulu balapannya pakai legenda ya, legenda sama Supra ya. Oh begitu. Legenda itu bukan itu maksudnya, bukan sepeda. Legenda itu adalah termasuk orang yang tercatat dalam sejarah. Sekarang sudah pensiun mungkin ya, kayak Maradona ya, Ronaldo, itu the legend ya, bukan legenda Supra atau legenda Honda, Yamaha, bukan. Tapi manusia yang hidup, yang melegenda di hati komunitas-komunitas tertentu. Ini Mas Didin, Abah Didin ini hampir ratusan orang yang kenal beliau dalam urusan perbalapan dan perherekan. Tidak hanya balap ini yang kita anggap sebagai sesuatu yang main ya, sesuatu yang negatif di pandangan masyarakat, tapi beliau mampu mengubah dari main ini menjadi sesuatu yang menciptakan lapangan kerjaan, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan generasi-generasi muda yang beragama. Arek nom-nom kalau kita lihatkan kayak gimana gitu. Lah, ini kita punya satu contoh yang dulu dianggap minus tapi sekarang menjadi plus. Oke, saya minta dua orang, Mas Didin sama Mas Haidar dulu ya, untuk berbicara sedikit 10 menit bagaimana membangun konsep ruang rasa, membangun peradaban. Oke, monggo. Ngapunten, kula nggih dereng kenal jenengan sinten asmanipun? Kalau niki patah nggih. Ya Fatah. Makanya kok walus di wau. Nggih. Nggih, kelasnya itu moderatornya internasional. Kok ono nek kula ngomong kelas akhirat kok dhek mantuk rumiyin kok bingung kula. Kira direpot kalau tadi dereng salam nggih pun diwakili kadung pun diwakili moderator kali Gus Solah wau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam hormat kangge Gus Solah. Tadi kalau ada statement hidup itu pilihan, sebenarnya saya memilih untuk mengosongkan botol di sini nih. Saya memilih untuk mendengar sebenarnya. Kok saya menikmati Gus Solah nih. Tadi statementnya jeda-jeda, rasa-rasa tapi begitu menggelora. Jadi kadang kayak model Gus Solah ini unik. Terus kan waktu kemarin Mas Abrang ten Sidoarjo niku direkomendasi 2 orang kalau Gus Jajun. Mas kalau mau nemenin ada orang unik di PCNU. Orang unik ini kan ya nopo unik niki kan macam-macam nih. Istilahnya kalau radi sopan kan unik ini orang yang pembeda, pembaharu. Tapi nek radi mboten sopan berarti ada yang gateli di sini. Nah niki tinggal dipilih. Napa mau niki nyuwun sewu, sangat nyuwun sewu. Berarti ini ada orang pilihan yang membaharu, namanya Gus Solah sama Gus Lutfi rekomendasi. Oh, berarti saat niki rencananya pun Gusti Allah dipertemukan di sini. Salam hormat Cak Krisna niki nggih wau sudah dikenalkan nggih. Niki kalau bingung untuk membranding Cak Krisna niki nggih ada mafianya juga, ada dukunnya, ada saintiknya, jadi pun lengkap lah, paket lengkap nih kita mriki niki. Pak moderator, Pak Fatah, terus Abah Didin, oke, salam kenal Abah. Semoga diberi kesempatan Gusti Allah untuk jadi bagian legislator di Sidoarjo. Harus tegas begitu karena tiap orang kan punya hajat, tapi sekali lagi kalau berpasrah diri jelas kita kayak bulu. Yang nyentuhkan itu yang Maha Kuasa tetap. Sak koyo ngoyo kayak apa ternyata ceritanya Gusti Allah kuwi apik. Makanya gak usah ngoyo-ngoyo Pak. Dari biasa mawon. Dan ini pun penutup ngoten mawon kalau saestu kula niatin niki kula di sini untuk mendengar sebenarnya. Cuman karena gak ada yang kebetulan yang juga dikasih kesempatan untuk megang mic ya kula harus amanah. Kalau nggak amanah ya nggak umat Rasul ngoten mawon. Saya sedikit tadi kok status saya dikutip padahal nggak ngerti kalau orang nyimpen nomor kula kok dikutip status kula. Jadi saya suka nulis yang sederhana ngoten loh supaya sakit dipahami karena kadang isi hati kita itu kalau nggak kita tulis itu sumpek karena gengsi kata curhat ke orang. Karena di sini tadi diakui kalau tempat yang healing service ya harusnya tempat curhat memiliki. Yang jenengan curhat sedanten jadi narasumber nanti biar curhat yang jawab Gus Solah sudah. Jadi beliau ini penjawab segala sebuah pertanyaan sebagai wakil Tuhan. Rumah jeda
Di rumah niku kalau dalam diksi bahasa Inggris sepengetahuan saya itu ada dua, house and home. Kalau house niku sekedar tempat tinggal, house itu sekedar rumah, bentuk bangunan. Tapi kalau sudah ngomong home, itu tempat kita untuk pulang dan kembali, tempat kita diterpa, tempat kita diterima, tempat kita benar-benar menjadi seorang manusia, niku home. Jadi kalau mungkin yang dimaksud di rumah jeda ini ya home-nya, bukan house-nya, bukan. Ini mungkin bangunannya seperti ini, tapi ini hanya satu fisik yang kita lihat, tapi sejatinya itu ada seduluran di sini, ada silaturahmi, ada satu kesatuan yang egalitarian. Jadi kalau ngomong setara, berarti orang sing tauhidnya mentok. Wow, gak ada gus-gus lagi di sini. Tapi ya nopo katanya nimbali jenengan mboten kalih gus kan ngoten niki kan bentuk ketawaduan kita. Niku gak usah ngomong gus-gusan malih, tapi kula pasti tetap kula ungkap sebagai gus. Ini bentuk ketawaduan kita sebagai pernah nyantri, bukan mantan santri. Mantan santri bahaya. Nah niku, jadi rumah niku tempat kita untuk kembali. Kenapa kita butuh rumah untuk kembali? Karena sejatinya manusia itu bukan perjalanan menuju, tapi perjalanan untuk kembali. Niku wau, niku istilahnya tiang-tiang ketika enten pengumuman ten musola, enten tiang pun sedo niku kan ilahi rojiun. Niku sebenarnya kita bisa nggak sih sebelum mati kita mati ngoten lho. Kita itu pengen mati sebenarnya Pak. Sehari ini juga mati. Nopo sing dipateni keakuan. Nopo yang dimateni pengakuan klaim. Ini kene abaditin dados pejabat gak kakek klaim niku pun karunipun Gusti Allah niku ngoten lho. Aja diklaim iki sing dibagino iku APBD. Iki tak bangun iki atas jasaku wah, sebagai DPR wah. Padahal niku duwike rakyate dhewe. Nek ditanyain lagi, nek sampean gak medhot duwe iku pastine papinge dawa. Kok iki patinge sik bolong-bolong, iki speke gak sesuai berarti kan ngoten. Nah, niku satu yang sangat berbahaya ketika disampaikan. Tapi mboten napa lah kalau sampaikan mawon kan. Mau sekelas Panji mantuk sangat bisa nomor satu di mensrea ketika menyampaikan kritik konstruktif, masa kita gak berani. Ya, kita disuguhkan perpolitikan yang tidak pakai jeda dan rasa ya. Goblok karpe dhewe. Niki kan situasional sebagai kita anak muda ya Pak. Kalau ini kita kelahiran 97, berarti kalau tasik dedengkote Gen Z. Jadi jenengan niki 80-an niki baby boomers. Lah nek adik kula sinten-sinten niki sing 2000-an niku Gen Z lah. Nah 90-an niku Gen milenial. Nek kula maos surveinipun Alfara Riset, generasi zilenial sakniki arek enom sakniki niku paling suka, paling remen kalian ketiga hal. Yang pertama adalah konfidensi, percaya diri. Sakniki niku erai paling cepat. Niku kula kan nggak ada yugo cilik niku pengetahuan niku sakniki mungkin melebihi anak SD padahal dia itu balita. Kenapa seperti itu? Karena melihat media sosial, teknologi digitalisasi, waduh pun 10 menit, sampun mawon nggih. Pak moderator. Niku begitu cepat. Tapi kering, kalau khawatirnya kering karena tapi singkat-singkat nonton. Nek dulu kita ngaji atau maos buku niku kan harus khatam nonton iki. Saniki itu singkat-singkat nonton. Tapi cepet informasinya. Distractionnya itu cepet banget nonton. Sehingga kita itu enggak ada filterisasi untuk ndi sing bener ndi sing mboten. Nah, kalau sempat disinggung Gus Sola menjadi kesimpulan poin. Dan nek kering bener, nek tiang mboten enggak ada jeda. Niku akan menjadi tiang sing sangat bisa menghakimi seseorang, gampang menilai ngoten lho. Enten tetangganipun enggak ada niki anyar langsung dirasani. Lah niku mboten enggak ada jeda berarti. Untuk ya napa carane berpikir apa kok enggak gawe husnudon mawon ngoten lho kacamatane ngoten. Apa kok kene iki kadang mboten saged tirakat untuk seneng ningali tiyang seneng ngoten lho. Kita tidak bisa melihat orang bahagia. Kita cukup terganggu atas orang lain, kebahagiaan atau keberhasilan orang lain. Padahal harusnya kita mampulah seneng ketika melihat orang bahagia. Itu nggih. Terus yang selanjutnya adalah soal ruang rasa. Sebelumnya saya ucapkan juga selamat bermilad, selamat jadi hari jadi yang pertama.
mugi dados komunitas yang benar-benar bermanfaat, benar-benar menjadikan Sidoarjo ini menjadi Sidoarjo yang teduh lah, sejuk. Karena ternyata beberapa waktu yang lalu kita meninggali ini kok ada 2 proses bunuh diri yang cukup kejam, Pak. Di Jalan Gajah Mada jam 3 pagi itu. Lah, usut punya usut, tiangnya itu punya rumah yang cukup megah. Dan dia punya mobil. Tapi kok iso bunuh diri, ngoten. Berarti tolak ukur kebahagiaan itu mboten karena kita punya segala sesuatu, ngoten. Dan itu menurut saya itu keresahan-keresahan yang kemudian kok bisa. Terus kemarin saya juga baca salah satu jurnal ketika kita sekarang mungkin jenengan ngertos AI nggih. AI sekarang kan lagi booming. Ada salah satu pelajar di Jepang itu konsultasi dengan ChatGPT. Dia itu nggak punya temen, boten nggak ada rencang. Akhirnya dia curhatnya sama ChatGPT. Akhirnya dia direkomendasikan untuk bunuh diri. Nonton loh. Nah ini kan sangat berbahaya. Padahal dari dulu kita itu pakai AI, Pak. Orang-orang Nadiyin ini ngapunten Kang Agung. Orang-orang NU dalam yang culture itu NU kultural nggih ngapunten. Itu selalu pakai AI. Makanya Gus Solah ini nggih AI banget, kiai. Terus aku rada guyon-guyon titik nggih. Jadi segala bentuk informasi, produk hukum, wawasan, nasihat itu kita konsultasinya sama kiai, yaitu AI. Nonton loh. Makanya kita merekomendasikan Nadine harus punya aplikasi AI sendiri, namanya Ki AI. Nonton. Nah, terus yang kedua itu ada yang namanya konektivitas. Terus rencang-rencang milenial dan zilenial niku punya karakteristik yang konektivitas. Terus keterhubungan. Dados rencang-rencang kata ngopine adur koncone akeh ngoten. Terus jadi kita itu sebagai anak muda itu suka sekali ketika banyak teman berkoneksi. Yang terakhir adalah kreativitas. Dan ini sing kadang bahaya. Ngapunten, orang semuanya yang kreatif pasti menabrak aturan lama. Tidak mungkin enggak. Pasti akan menembus satu hal ketentuan yang kemudian itu menjadi dogmatis ataupun ketentuan yang sakral. Itu akan ditabrak sama kelompok kreativitas. Nah, saya juga kadang niku ngeri-ngeri sedap ketika niki kan Gus Solan niki nggih dosen dari dua perguruan tinggi ya, Dalwa kali Unusida. Niku kok kenapa setiap teori yang dipakai di akademisi itu selalu teori barat. Kita itu sengaja dibikin nggak percaya diri sebagai bangsa Indonesia. Ngomong soal psikologis misalnya. Ternyata tokoh-tokoh yang dipakai Freud misalnya atau siapa. Nah ternyata kita itu punya bapak psikologis. Kakaknya Kartini namanya Sostro Kartono. Kenapa kok nggak itu aja? Ketika kemarin saya cerita sama teman-teman Universitas Ciputra, dia itu pakai studi komparatif di Finlandia. Sama Finlandia itu diketawain. Loh, kenapa harus tadi banding ke sini lah wong yang tak pelajarin itu Ki Hajar Dewantara kok sampeanku belajar nang aku. Jadi Finlandia itu pakai kurikulum yang sudah dibikin oleh Ki Hajar Dewantara, kok kenapa sinaune nang aku? Padahal aku iki niru negaramu kok negaramu nang aku. Betul, jadi kita itu harus percaya diri. Terus yang terakhir soal melangkah bersama niki bahasa-bahasa Pancasila nih. Karena kebersamaan itu ketika Pancasila itu dipowers nemen itu dadi ekasila, dari Trisila ekasila. Intinya adalah fasabiqul khairat. Bahasa Qur'annya fasabiqul khairat. Lah, kula nggih pengen ngasih pemanaan yang berbeda. Ketika dianggap berlomba-lomba ini agak kompetitor akhirnya, saingan tadi, rencang-rencang ini saingan. Tapi fasabiqul khairat niku berbondong-bondong berkolaborasi menuju kebaikan. Boten lagi berlomba-lomba. Nek lomba mesti ono sing menang ono sing kalah. Kadang sing menang suarane nomor 1 iso di util nang KPU ambek koncone. Nah ini kan berarti kecurangan. Jadi kan sekarang kolaborasi aja. Situasinya seperti itu. Nah nek boten lawung sing jelas-jelas bupati dan wakil bupati aja kompetitor kok.
saingan lah, fastabiqul khairat sebelah pundi. Makanya sekarang itu kalau kelompok eksekutif, legislatif, yudikatif itu gak disertai sama orang-orang yang dalam tanda kutip makrifat, ya wis tadi kayak gini negara Pak. itu yang perlu saya tegaskan, dan nek gak iso diatur diawur kan wonten negara. Membangun peradaban ini sing jero. Konstruksi membangun itu tidak lagi soal bangunan, tidak lagi soal infrastruktur. Saya sangat meyakini Islam datang itu yang dibangun itu sistem, bukan infrastruktur. Kalau istilah Meduntin ini makorimal akhlak itu sistem sebenarnya, mboten bangun tol, mboten bangun nopo-nopo mboten. Tapi peradaban yang dibangun itu sistem sebenarnya. Nah, kita mencolot maneten ruang rasa. Jedahnya dulu. Saya kemarin lihat podcastnya Bang Dame dengan Darius niki Nasrani. Bang Dame niki kayak Islam tapi Islam sing beda ngoten. Si Darius itu tanggel. Kenapa kita perlu kembali ke Tuhan? Sedangkan saya itu punya karyawan. Saya itu punya staf banyak yang saya hidupi, yang hidupnya itu tergantung dengan saya. Si Dami gampang jawabnya. Sampean iling Tuhan, kembali ke Tuhan, balik nang Gusti Allah. Niku nunggu kehancuran tiba. Bisnisnya ini ku hancur, ekonominya merosot, sampean sakit, sampean tuwek. Apakah nunggu seperti itu untuk kembali? Misalnya tadi disinggung COVID niku kan jeda, kali Gusti Allah dijeda, tak pause rek dunia gitu. Pes mantun niku pause sedanten lockdown. Bisnis mandek sedanten, tiang-tiang balik teng griya. Niku sebenarnya jeda untuk balik bareng-bareng. Nggih, insyaallah ngoten ta. Mugi mboten salah. Nah, kita kembali ke ruang rasa. Ruang rasa niki mboten wantun kula maknai. Karena ketika ada iklan, ketika rasa tidak pernah bohong, rasa itu nggak pernah bohong. Niku berarti sing deskripsi akan iklan niku tiang yang tauhid top. Karena rasa niku mboten saged dijelaskan. Kula nyuwun tangglet jenengan sedanten. Kula jelaskan rasa pedas niku yo napa definisi pedas. Wah, ternyata kan niku kan sik dereng pas ya. Rasa manis seperti apa? Rasa pahit seperti apa? Kok sulit banget nonton. Nek rasa cinta, penyair pada nulis rasa cinta. Nah niki saya sendiri belum berani karena saya belum menjadi seorang yang punya rasa dan punya rumongso. Terus ini biar kita maknai bareng. Saya butuh pendapat dari jenengan sedanten. Rasa niku ya nopo sih sebenarnya? Kadang kok sawangane nyibadahe jengkar walik sing diparani kata ten pundi-pundi. Kok sik gurung ngrasa niku ya napa sih ngono. Nah, niku mboten wantun karena sekali lagi kapasitasnya belum sampai di situ levelnya. Yang terakhir, activity niki cita-cita niki ten nggone aktivitas karena disinggung Dewan Pemuda ngapunten. Dewan Pemuda sanes DPR-nya anak-anak mboten. Tapi kita punya cita-cita waktu niku mempengaruhi kebijakan. Kita tembus 100.000 lapangan pekerjaan baru, yang kedua adalah 10.000 beasiswa, yang terakhir adalah youth center atau creative space. Lah, creative space yang sejati itu adalah ya sakniki. Kreativitas niku mboten saged dipusatkan. Kita nggak melulu acara niku kudu ning tengah kota terus. Niku mboten setara berarti. Niku mboten adil berarti. Tapi kita pengen berpikir pemerintah niku apapun kebijakannya itu harus merata. Di kampung-kampung kecil, di sudut-sudut sempit, di pesisir, lintas kecamatan, bahkan lintas kampung. Itu ya bentuk seperti ini sebenarnya sangat mendukung pemerintah. Karena sekali lagi pemerintah niku mboten saged napa-napa nek mboten enten masyarakat.
Kaya iki ngonten dados sing sakniki pejabat senengane ngeklaim iki adalah jasaku niku palsu. Dados ngonten sekali lagi ketika dasarnya ketika kita berpikir itu adalah clarifying konsep. Niku istilah Yunaninya, clarifying konsep itu berarti bagaimana kita menjelaskan tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Kemana tujuan hidup kita? Niku jenengan saged jawab insya Allah tanpa kula harus statement dari sini. Clarifying konsep. Yang kedua adalah reflektif. Reflektif niku nopo? Ya nopo kita bisa memaknai kehidupan ini. Kita bisa mawas diri, kita bisa bermuhasabah, kita bisa introspeksi. Itu refleksi. Yang terakhir adalah transformasi. Transformasi itu apa? Harus ada yang dirubah, termasuk peradaban wau. Kita semakin hidup bertambah usia, sebenarnya bukan bertambah usia, berkurang usia. Itu harusnya tambah baik. Yaumuhu khairon min amsihi. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Nah, jadi itu yang perlu kita cita-citakan bersama ketika kita bicara soal peradaban. Sesederhana nih. Yang terakhir kalau pengen ngutip salah satu tokoh Islam progresif Ali Syariati, hidup niki manusia niki adalah hayawan, hayawan yang mau berpikir. Nek mboten berpikir berarti hilang menungsoni kari hayawanipun. Raja kaya istilah wong Jawa. Raja tapi kaya, gelem niku nggih raja kaya niku kewan. Lah, untuk menjadikan kita itu manusia yang tidak stagnan, itu kita dari being menuju becoming. Jadi dari pasif menuju progresif. Niku terus Bapak Ali Syariati. Nah, niku yang bisa dikatakan sebagai ya insan kamil dan rausan fikir, kesadaran berpikir. Maka kula paling appreciate lah berkaitan dengan komunitas Rumah Jeda Ruang Rasa, karena sekali lagi sebenarnya spiritnya Dewan Pemuda dari awal didirikan itu membersamai komunitas sanes organisasi. Komunitas niki mboten enten produk hukum, tetapi loyalitasnya itu melebihi dari organisasi. Ngapunten, organisasi butuh didiklat, butuh ono pelatihan begini begitu. Nek arek komunitas podo seneng manuke ngumpul, podo seneng hereke ngumpul, podo seneng apa maneh? Mancinge ngumpul, seneng manuk ngumpul. Jadi panggilan jiwanya ada, satu frekuensi, satu circle. Nah itu makanya kita seneng sama komunitas. Loyalitas tidak usah ditanya sama teman-teman komunitas, karena dia punya satu hobi yang sama, satu rasa yang sama, mencintai sesuatu. Jadi itu dari kulo. Ngapunten ingkang agung kalau lebih dari 10 menit, tak hitung tadi 20 menit. Akhirul kalam fillahi sabilil haq fastabiqul khairat wa wahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Mas. Terima kasih. Yang saya ingat tadi itu kata-katanya yang terakhir ya. Yang terakhir, kemudian ada lagi terakhirnya terakhir. Ada lagi end of the end. Nah, ini yang paling penting, berkelanjutan. Artinya diskusi dengan beliau ini nggak cukup hari ini. Nanti perlu dibikinkan satu forum lagi khusus beliau ya, Mas. Oke, tadi banyak sekali yang dibicarakan. Nanti kita diskusi sekaligus mungkin supaya nggak tegang. Kita nanti diskusi, ada yang tanya atau gimana sebelum kita ke Abadidin. Yang saya ingat tadi 2. Jadi kadang kita perlu tempat untuk jeda, perlu rumah untuk kembali gitu kan. Karena kita terlalu jauh melangkah gitu. Kadang-kadang seperti itu. Sampai siapa itu yang rambutnya gondrong itu dawuh di dalam albumnya, lebih baik di sini, rumah kita sendiri, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semua ada di sini, rumah kita. Oke semua, 1, 2, 3. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri,
segala nikmat dan anugerah yang kuasa semua ada di sini. Terima kasih sawerannya, lebih dari 10 menit 1 juta Gus. Oke. Yang kedua tadi saya tangkap kita terlalu banyak impor produk dari luar negeri, dari Arab. Tidak hanya produk tapi pemikiran, kemudian kebudayaan, sehingga kita lupa dengan kebudayaan kita sendiri, kita lupa dengan pemikiran kita sendiri, kita lupa dengan tanah air kita sendiri. Padahal setiap kita mau balapan, setiap kita mau bal-balan, itu selalu kita nyanyikan bersama-sama. Apa? Hah? Bukan. Oh, borek lali aku ya. Hah? Turi putir ya. Sampai nek katene apa bal-balan di stadion lah nyanyi ngono sih. Hah? Kok emas? Bukan. Tanah airku tidak kulupakan, yang terkenang selama hidupku. Sampai nek lali ya wis gak ero dalane mule. Wallahu a'lam bishawab. Oke, selanjutnya kita ke Mas Didin sebelum kita buka sesi tanya jawab. Mas Didin, ini Abah Didin ngapunten. Dulu bagaimana jenengan bisa merubah peradaban kehidupan jenengan dari yang katanya minus atau dianggap negatif menuju peradaban yang plus. Itu saja. Monggo Pak Didin, 10 menit boleh, 5 menit boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Ingkang kula hormati Gus Solah selaku pimpinan owner CEO dari Rumah Jeddah Ruang Rasa. Ingkang kula hormati Gus-gus, ternyata teng mriki niku kathah Gus. Kula wau berangkat niku salah kostum, saestu mereman kula niki. Lah untung kok barokahe nate tilem pondok. Alhamdulillah kepanggih Gus Bahron yang mana niku beliau kakang kula teng Pondok Singen. Kula disili kopiah dina niku. Muga-muga kopiah niki diwakofaken lho ngoten. Sedikit mungkin kula bakalan bercerita tentang perjalanan hidup kula yang mana kula niki asli kelahiran Ngampel Sari, Kecamatan Candi Sidoarjo. Lah kula niki alhamdulillah walaupun sak menika niki status kula niki pelaku otomotif, mungkin bapak-bapak masih asing sosok Mas Didin atau apa Didin mungkin, tapi lari-lari sakniki alhamdulillah kula niki teng pundi-pundi disopoi lari SD. Wah ngoten alhamdulillah. Mungkin barokah teng mriku. Profil kula niki alhamdulillah teng sepan niki nyalap teng pesantren. Mulai kula niki lulusan MI Nurul Huda Ngampel Sari, marung ngoten nerusaken sanawiyah teng Raudhatul Ulum teng pesantren minggir Candi Sidoarjo Larangan, lanjut teng Nurul Huda pondokipun Romo Yai Manan, marung ngoten lanjut S1 di IAIN Sunan Ampel Singen Pak, namine IAIN sakmenika Uwinsa. Angge leres Gus. Lah kula niki jurusane kuliah niki Fakultas Dakwah. Tapi ngasta kula sak menika teng mesin atau otomotif ngoten. Tapi singen niku ngeten Pak, di saat kula kuliah singen pada waktu semester kali yang mana jurusan sing kula ambil niki fakultasnya kan dakwah, jurusannya niku KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, yang mana niki sebetulnya fakultas ini ingin mencetak dai-dai yang potensial. Di saat kula semester kali niku dibagi 2 jurusan, yaitu broadcasting dan retorika.
yang mana retorika niku nggih ceramah agama kados Anwar Zahid ngoten-ngoten niku. Lah kula niki memilih retorika pada waktu niku. Memilih broadcasting. Amin. Broadcasting itu yang mana tempo dulu zaman kula kuliah tahun 2002 niku bergerak di radio dan televisi. Mungkin era sing ngetren pada waktu niku radio dan televisi. Ngoten lho. Mungkin saumpami kok jurusan niku sampai saat ini kita enten mungkin saged dikembangaken dados berbagai bidang untuk media dakwah menurut kula. Lah di saat itu saya memilih broadcasting, akhirnya nalar kula ngeten bahwa berdakwah itu bukan hanya ceramah agama melalui radio dan televisi bisa. Nggih alhamdulillah walaupun status kula niki katakanlah bapak herek arek sing ongke-ongkean nang embong lho Pak ben Jumat iki lho. Niku kula bapake estu bapake. Tapi alhamdulillah biasane kula singen niku di saat balapan liar. Rata-rata lawan-lawan kula ini gede-gedean dukun, tapi kula ini kula jak sholawatan sareng, kula jak maos Fatihah bareng. Berarti berdakwah melalui mesin kan saged. Lah, disitulah. Alhamdulillah sampai menika kula mengayomi kurang lebih hampir 20 santri teng bengkel kula. Dados semi pondok pesantren, Pak. Kula nggih mboten minder teng ajeng kula wonten Gus Zaki, wong kula niki nggih Gus kasarane. Walaupun kula niki Gus bengkel yang notabene alhamdulillah baik menawi wonten yukan-yukane kepingin belajar mesin monggo free baik tempat maupun daharan insya Allah free. Nggih berkaca niku perjalanan kula niki terlahir dari seorang bapak tukang aki Pak, estu tukang aki. Sampai saat menika mungkin mboten asing di Ngampel Sari ini wonten tukang aki terkenal namanya Abah Suhudi niku bapak kula. Tapi kula niku pada waktu setelah kuliah kula niku nggak ada prinsip ngeten. Sami hal sing disampaikan Gus Solah pada waktu wau hidup adalah pilihan. Kula pada waktu niku milih ngeten Pak. Aku kelak nek sukses dadi tukang aki gak keren aku. Kan padha ambek nerusno lakune bapakku. Akhirnya kula memilih untuk jalur otomotif pada waktu itu. Yang mana rata-rata seorang mekanik balap itu dilalui dari proses belajar dari sebuah bengkel ke bengkel lain. Tapi kula niki otodidak. Sewaktu mantun di wisuda IAIN dengan titel kula sarjana sosial Islam, kula niki langsung menekuni sebuah mesin. Nggih alhamdulillah mungkin barokah singen teng pondok dikengen yai siram-siram teng kebun es tuh Pak. Gampang nyanto. Lah ngeten. Lari-lari teng embong niki Pak. Nek menurut kula sing ongke-ongkean, sing trek-trekan niku empun sampean anggap negatif. Karena dari sebuah katakanlah sing jenengan anggap negatif niki, nek niki saged dikemas lebih menarik Pak atau diarahkan, ini akan menjadi nilai ekonomi yang besar. Nggih amit walaupun gus-gusan kula ngeten niki insya Allah per bulan pendapatan sik 50 juta lebih. Dari apa itu? Dari menjual sebuah karya Pak, yang mana di dalam mindset anak-anak trek-trekan teng mergi niku Pak nggih. Utek niku bendinten ya apa carane pedaku meni banter? Ya apa carane meni banter? Nek jaman sak menika lari nem-nem niki Pak. Pokoke mboten narkoba, mboten judol. Empun sampean arahaken mawon. Niku positif nek menurutku. Mangke mungkin melalui tempat panggenan menika niki saged dados wadah yang mana niki saged diarahkan yang mana mungkin jenengan-jenengan kagungan yuga sing senane trek-trekan monggo teng mriki tak tuturane tak arahne supaya benjang-benjang saged menjadi sebuah nilai ekonomi yang mumpuni. Nggih. Nggih. Lah kula wau sedikit ngepirengaken katakanlah wacana yang disampaikan Gus Solah. Ternyata setengah Rocky Gerung nggih. Dan iki menarik menurut kula. Oh, aku kait kenal drone po suatu saat takjak diskusi terus. Kula niku sampai wau berkata seperti ngoten ati kula. Mungkin niki saged dados awalan yang mana jangan menganggap sebuah
corong ngoten aktivitas niki sebuah negatif katakanlah, yang mana niki nek prinsip kula zaman sakmenika niki selagi mboten narkoba atau judi online itu adalah sebuah kepositifan, nanti saged diarahkan ke arah yang lebih baik. Ngoten mawon sing saged kula sampaikan, mbok bilih kula kagungan salah, insyaallah litu dinten disambung malih. Monggo bek menawi wonten pertanyaan terkait napa sing kula sampaikan, kula sumanggaaken. Terima kasih ya Pak Didin. Iki wau ceritanya promosi do iki mau. Cocok ambek jurusan Fakultas Dakwah ya. Dakwah itu kan promosi kan. Marketing ya, marketing sosial. Jadi intinya pokoknya anak sampean gak judol, gak narkoba, wis wapi Pak. Apa maneh salate ngadep ngulon, wis tambah istimewa. Kira-kira seperti itu. Sebelum kita tanya jawab, saya ingin respon dari salah satu pembina Dewan Pembina. Kali ini kan Dewan Pemuda, ini Dewan Pembina ini. Dewan Pembina Ruang Rasa, Mas Krisna, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten ingkang kathah, posisi kula hanya merespon dua narasumber ya. Menurut saya ini sangat baik untuk kita kedepannya membangun peradaban, karena dari Abadidin kita bisa belajar bahwa sesuatu yang negatif itu bisa diubah menjadi positif ketika kita kerja keras dan fokus. Dari Mas Haidar banyak belajar tentang bagaimana pemuda hari ini dan bagaimana harusnya pemuda memandang masa depannya. Banyak permasalahan di Sidoarjo terutama pemuda-pemuda itu yang sering sekali dipandang sebelah mata, juga mengakibatkan mereka memilih jalan yang keliru juga, dikarenakan kita kurang mendampingi mereka, mengarahkan atau menjawab keresahan-keresahan mereka. Mungkin malam ini adalah sebuah awalan baru untuk kita bersama-sama mengayomi, membangun atau merubah masa depan bagi pemuda kita, karena memang sebuah bangsa itu akan berkembang ketika pemudanya itu juga berkembang, tumbuhannya di pemuda memang. Itu respon saya untuk kajian hari ini. Monggo yang lainnya silakan. Monggo dulur-dulur. Sebelum saya masuk tadi, kalau Abadidin ini spesialis di bidang apa? Dakwah sekaligus bengkel motor ya. Bengkel motor teko rusak didadekno api didadekno banter didadekno luwih banter maneng. Lah Rumah Jeddah ini sifatnya juga sama, bengkel menungso, bejat diusahakno lumayan bisa dibina, kalau nemen gak iso dibinasakan. Bahkan kemarin sempat diskusi, iki arek-arek sing ruwet-ruwet iki ayo ae diruwat supaya apa, nanti hidupannya lebih terawat gitu loh. Bahkan sempat kemarin itu bikin blok-blok meja, oh ini ruang perawatan masalah perselingkuhan, ruang perawatan masalah judi online, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Karena ini penting Pak, karena anak-anak muda kita hari ini tuh nggak punya rumah, nggak punya tempat untuk berbicara, untuk ngobrol, untuk curhat yang bapaknya mungkin sungkan, kalau curhat kepada orang lain mungkin lebih gampang. Oke, saya minta dua penanya, monggo, silahkan. Alfi, monggo. Oh tak pikir kata takon foto dadakno. Monggo dua penanya. Iya monggo. Kesini Pak, supaya masuk YouTube ini. Hati-hati Mas. Jenengin asmono sinten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mriki Mas, cek mod ndek YouTube lho Mas. Kula Samsul Pak, saking Jiken. Nggih.
saking Ciken Tulangan. Nggih, alhamdulillah niki kula wonten sekedhik unek-unek Pak, ya. Beberapa tahun terakhir ini alhamdulillah saya dan teman-teman di Ciken ini membentuk sebuah komunitas Pak, ya. Komunitas itu ngapunten keranten sobone kuburan, komunitasnya namine Pondok Pungkasan. Ya, namine Pondok Pungkasan. Jadi Pondok Pungkasan ini kita mencoba menampung teman-teman yang semula itu ahli mabuk, ahli judi, ahli wis mboten karu-karuan, kita arahkan ke hal yang sedikit positif lah. Kebetulan di Ciken itu di dalam kuburan, ya, di dalam kuburan itu ada makamnya ini ada musola dan makamnya Mbah Ja'far Shodiq, ya. Di sana ini jadi teman-teman ini tiap malam, ya hampir tiap malam kita ngopi bersama, ya, kita ngopi bersama, dan hasil dari ngopi bersama itu alhamdulillah satu persatu teman-teman ini kita arahkan, kita ajari kreativitas, ya. Satu persatu kita arahkan, kita bentuk suatu yang penting mereka itu terhindar dari hal-hal negatif, ya. Satu persatu kita ajari untuk berusaha. Bahkan saya ngapunten, saya coba membuat usaha jual bibit Pak. Jual bibit, bukan bibit bayi Pak. Ini bibit buah Pak, bibit buah, ya, ya. Kita bikin bibit buah, ya. Nanti kita jual online, ya. Sampai stand saya itu saya namakan Pungkasan Bibit, ya. Di Pungkasan Bibit itu teman-teman kita ajari kreativitas mulai mencangkok, stek dan lain-lain, ya, merawat perkebunan, kemudian membuat taman dan lain-lain. Dan alhamdulillah ini sebagian besar sudah mulai mentas lah, ya. Dari yang semula itu lontang-lantung tiap malam itu, ya wis seperti itu, alhamdulillah satu persatu mulai mentas. Ada sebagian yang kita arahkan untuk kreativitas lainnya, misalnya membuat nada de koko dan lain-lain, ya. Nah ini saya butuh dukungan dari Ketua Dewan Pemuda Sidoarjo ini, kan, untuk memfasilitasi, ngapunten ya, karena masih ada sebagian dari teman-teman kita ini yang istilahnya kalau saya harus memfasilitasi mereka semua, ngapunten ya, saya masih belum bisa. Jadi satu persatu memang kita arahkan, tapi semakin lama ini semakin banyak, ya. Jadi saya butuh dukungan dari Ketua Dewan Pemuda, mungkin ada solusi atau sponsorship atau sejenis pelatihan yang bisa mengarahkan mereka agar mereka ini punya kreativitas dan nantinya ini mereka akan terhindar dari hal-hal negatif, ya. Mungkin seperti itu, ya. Mungkin jenengan punya channel atau sponsorship atau lainnya, insya Allah kita siap untuk menyambut jika ada, ya. Seperti itu, ngapunten karena teman-teman kita ini mayoritas tidak punya ijazah, jangankan ijazah SMP SD saja tidak punya. Jadi kita ini benar-benar merangkul dan ngeramut dari nol, ya. Seperti itu, mungkin bisa disambut dengan baik, ya. Ngapunten. Terima kasih Mas Samsul. Kalau soal ijazah, Gusola banyak ijazah. Ajastukum qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur. Lah inilah ruang rasa. Tadi membakas perbengkelan, kepemudaan, terus permakaman dan perkebunan. Tadi saya itu ke Malang, Mas Samsul. Itu ada tanaman-tanaman langka. Oh, posisi tanaman langka ini. Salah satunya di situ ada tanaman langka. Namanya apa? Keres. Bukan keres, apa? Cipluan. Loh, cipluan ini tanaman langka. Kenapa bisa langka? Dulu kan kita kalau di sungai, di kebun naik kari jogo kan. Sekarang itu menjadi tanaman langka. Nanti bisa kita lihat di Malang, apa namanya? Sibolga apa nama itu? Ya, oke, bisa direspon nanti. Satu lagi penanya. Monggo, Mas, maju.
Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki wau ngapunten, yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Mas Haidar itu, kalau saya sebut itu fenomena postkolonial. Fenomena di mana kita hari ini dipaksa untuk tidak percaya diri dengan produk-produk yang kita miliki, lalu kita dipaksa untuk menerima produk-produk dari luar. Kayak sing Finlandia, wow, Mas Haidar. Lho pean kok belajar ini, aku belajar ning pean kok. Cuma yang jadi pertanyaan itu, ya napa carane kita teng mriki niku saged menyinergikan gerakan yang dilakukan Mas Haidar, terus gerakan yang dilakukan Pak Didin, termasuk gerakan yang dilakukan Gus Solah dalam satu frame yang disebut Sayyidina Ali Hakul Nidom napa. Jadi kalau Sayyidina Ali itu kan pernah bilang bahwa kebenaran yang tidak terorganisir akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir. Nah, kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah dengan keburukan yang terorganisir. Nah, dan hari ini sangat jelas bahwa keburukan itu terorganisir dengan sangat masif dan strategis gitu di segala lini politik, lini ekonomi, di segi budaya, pop culture yang namanya media-media sosial itu kan sangat terorganisir lah. Nah sayangnya kebaikan yang dilakukan Pak Didin, kebaikan yang dilakukan Gus Solah, termasuk kebaikan yang dilakukan oleh Mas Haidar ini kok sporadis, artinya berjalan sendiri-sendiri, belum tersinergi dengan sebaik keburukan yang sudah terorganisir selama ini. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Asmoni sinten Mas? Kula asmoni pun Fian. Fian, oke, terima kasih Mas Fian. Diberitahukan kepada para penumpang rumah jeda ruang rasa yang kebelet pipis, kebelet ngengek, kita akan mampir di SPBU sebelah sana, pipisnya nggih. Tempat pipisnya sebelah sana, barangkali pengen pipis. Oke, langsung aja kita, nggak ada pertanyaan untuk Abah Didin. Oh, jadi satu ya. Oke, nanti bisa gantian untuk menjawab. Yang pertama soal bisa nggak Dewan Pemuda bisa memfasilitasi. Yang kedua, gimana caranya mensinergikan antara kepemudaan, kebengkilan, dan ruang rasa ini. Oke, monggo langsung mawon, silahkan dari Abah Didin dulu, monggo. Kalau menanggapi pertanyaan yang disampaikan Mas Bian tadi, yang mana nopo pertanyaan wau kebaikan yang tidak terorganisir kalah kali keburukan terorganisir. Ngeten Mas Bian, nek kula piyambak niki menyikapi katakanlah suatu perjalanan hidup niku fleksibel atau lentur. Yang mana di zaman kula singen Mas Bian, alit kula niku mboten enten sing namine Indomaret, mboten enten sing namine Gojek, napa malih Facebook ataupun Instagram. Tapi di era kita sekarang kula piyambak niki menyikapi suatu contoh media sosial yang mana mungkin kita melihat media sosial ini sama halnya dua sisi mata pisau. Tapi kula piyambak ini menyikapi secara positif mawon. Yang mana dari kados Gojek, terus Indomaret,
media sosial ini kalau menurut kula piyambak niki sebuah kepositifan yang mana kita dipermudah. Contohnya media sosial yang mana niki customer kula spare part niki nggih menjangkau hampir seluruh kawasan Indonesia niki dari media sosial. Itu salah satu kita harus menyikapi sesuatu yang katakanlah kehidupan sak menika niki dengan kepositifan niku mawon. Selama sing kula sebut wau lho, selama anak niki mboten narkoba, mboten judol. Kenapa kula mboten kula sebut mabuk dan lain-lain? Karena orientasi berpikir kula singen niku aku kepingin sukses. Ternyata orientasi sukses itu adalah seseorang yang bisa manfaat untuk sekitari, ngoten. Niku mau. Mungkin mangke saged ditambahi kalian Mas Haidar lebih spesifikasi nih, monggo. Izin Pak Samsul. Ngapunten. Yang harus kula clearkan di sini sebenarnya menolak bahasa memfasilitasi. Niku kadipun gane pemerintah. Sebenarnya kita lebih biar dados kekancan ingkang sae niku membersamai. Nah, niki kadang kula kritik kali mahasiswa sing tasih anyar-anyaran niku. Saya memfasilitasi KKN untuk masyarakat, memberi pelatihan untuk masyarakat. Niku nggih Pak Cokroaminoto mboten sepakat. Bos Cokroaminoto niku dengan konsep seperti itu. Maka yang ada adalah membersamai. Bukan lagi hadir tapi berkolaborasi dengan masyarakat. Jangan masyarakat iki lho pinter mbek teko arek-arek sing sok di kampus tadi. Jadi sebenarnya sekali lagi makanya kalau lebih sepakat tuh ruang rasa daripada ruang guru. Akhirnya ruang guru itu isinya menggurui semua. Gak apik aplikasi ini platformnya. Terus ngenten, terus solusi pun itu adalah ketika nanti jenengan punya beberapa anak muda atau SDM yang jelas kan jenengan sudah menginspirasi dulu. Halo, nggih sayang tas. Jadi artinya ketika jenengan sudah menginspirasi lewat bibit tadi, jual beli atau apapun itu, pembibitan dan sebagainya, itu jenengan konsisten di situ. Jenengan skill up lagi. Jenengan datangkan yang berkaitan dengan isu jenengan. Tentang nature, tentang lingkungan. Jadi kita banyak komunitas yang berkaitan dengan lingkungan. Lah kalau memang banyak yang suka lingkungan, itu oke, kita ajak bikin gebrakan. Saya kemarin sama Pak Krisna sempat diskusi soal gebrakan tentang menanam. Kalau kita kan di Sidoarjo itu daerah yang pantainya itu strukturnya adalah lumpur ya, bukan seperti pantai-pantai di Malang atau Madura yang strukturnya pasir. Ya justru tembakau is okay. Ya, jadi bagus. Tapi orang nggak ada yang berpikir soal menanam bambu. Bambu sering di-branding sebagai rumahnya genderuwo, rumahnya setan, rumahnya jin dan sebagainya. Padahal itu mungkin kita ngomong soal sama DLHK aja. Di mana selama ini angin punya rute atau punya tempat ngerusak itu di mana? Lah itu yang biasanya kita harus tanami soal bambu, karena bambu itu mecah angin. Apunten ya, nggak menggurui, tapi memang nyatanya begitu. Selain bambu ini adalah bisa memecah angin, dia bisa menyimpan air. Selain bisa menyimpan air, ketika jenengan ada pengelolaan TPS, bambu, mobil khusus bambu kuning yang diidentifikasi adalah penyangkal santet, itu disukai sama lalat. Jadi jenengan kalau menghindari lalat, sama kayak nggone cangkruk, pring kuning. Nah, jadi ketika ngomong nature, ngomong lingkungan, misalnya jenengan pengen ngomong soal napa niki arek nome lingkungan, ya yuk kita datangkan banyak komunitas, kita kerjasamai dengan pemerintah, apa yang ada. Nah, ketika jenengan menarik, pemerintah ini pasti memasang program di situ. Saya akan tanya Pak Didin, jenengan ketika jadi salah satu DPR dikasih amanah Allah seperti itu, jenengan ningali kampung niki produktif, jenengan pasti pengen ngasuk program ten mriku kan, otomatis nggih. Long dereng dados saya pun wantun misalnya kolaborasi nonton, apalagi dados kan nonton. Nggih, nonton lho. Nah nggih. Niki rada provokatif nonton. Dados. Kalau yang dikampanyekan kebaikan kan salah satu bentuk ikhtiar mengorganisir kebaikan kan ngonten lho.
Kan enggak semuanya, mosok calon niku teko nek katene pemilu lah. Calon teko wae ngene iki bener ngoten lho. Lebih-lebih tadi ada bahasa sponsorship ini kan bisa ikhlas mawon kan ngoten niku kula mboten bahas niku. Niku kapasitasnya Gus Solah untuk soal seperti itu mengelolanya gimana. Terus ngoten Pak, jadi kita open kolaborasi aja. Jadi nanti modelnya seperti apa di sini banyak teman-teman yang punya bidang masing-masing kok Pak yang tak ajak. Ada di kripto, teman-teman yang ngertos saiki yang lebih tren soal USDT dan sebagainya itu. Terus ada teman-teman yang ahli di bidang Shopee. Siapa namanya Mas ini? Hah? Mas Muiz, ada Mas Alam ya. Bisa kita bikin sekolah digital marketing. Arek-arek nom niku gak seneng punya produksi, gak iso produksi, Pak. Tapi iso masarno. Jadi UMKM ambek pemerintah dipaksa digitalisasi lah, UMKM itu wong tuwek-tuwek. Ya perlu jenenge promotor arek nom. Makanya bikin pemuda promotor Sidoarjo. Jadi UMKM dibersamai arek nom-nom. Kode pemerintah yang ngono kudu dibarengnya barek nom-nom supaya pikirannya gak kaku, cetek dan klasik banget ngoten. Butuh creativity, butuh kreator-kreator baru. Untuk bagaimana sebenarnya Sidoarjo biar gak krisis identitas. Sidoarjo niki kota nopo sih? Sampeyan ngertos nggih Sidoarjo niki nek ten luar sana tadi niki mau enten tamu. Bang Abe niku niku yang branding Pak Prabowo sampai jadi, dia yang pakai hashtag Oke Gas sampai sekarang yang bikin akun presidenan niku Bang Abe. Mau tak ajak ke sini cuman nggak ada kesempatan nih wong. Niku menurut sampean Sidoarjo niku apa? 1 kota korupsi, 2 kota lumpur sudah. Loh, kok brandingnya elek-elek nemen sih nek. Iki perspektif wong jopo Pak. Ngene kula mboten terami kan tapi kan mboten enak kula sikat lho. Mosok tamu kula katik kaploki kan. Mesti enak nek ngomong iki aku arek Sidoarjo asli kan ngoten kok diomongi koyo ngono. Tapi ku realita begitu loh. Itu hal yang kemudian memang terjadi. Kita nggak bisa branding kita krisis identitas. Kita kota santri sebelah mana yang kota santri? Oh iya kita kita ngomong soal ternyata orang-orang besar di Sidoarjo, laboratoriumnya Sidoarjo, pernah mondok di Sidoarjo. Ada Sono, ada Panji, ada banyak pondok-pondok besar yang kemudian tokoh-tokoh besar itu transitnya di Sidoarjo, belajarnya di Sidoarjo. Nah kota santrinya nanti di branding di mana? Terus kota UMKM, UMKM-nya hampir semua kecamatan ada, mulai Waru ada sendal, di Gendangan ada topi, di Porong ada panci, kemudian di Candi ada telur asin, di kota ada batik, Jabon ada batik. Mau diapakan? Kita sebagai kota, ngapunten Pak, ngapunten. Niki cek kita iki pede Pak. Kulo ketika belajar soal sejarah titik ae ternyata peradaban ini rodok tuwe Pak. Ingin tadi perspektif Islam, perspektif rodok budayawan. Ketika kita ngerti di satu desa di Kebon Anom Gedangan itu ada prasasti Gondokuti, itu tuweke lebih teko Majapahit. Ada tinta emas, prasasti yang ditintai emas, berarti ono ekonomi kreatif di zaman itu. Nah yang kedua adalah enten Candi Pari mriki niku kan hadiah saking Mojokerto, saking Mojopahit ketika ngrisis pangan. Berarti Sidoarjo niki sugih sampai ngekei produk pangan pari sakmono akeh sehingga ngekei cenderamata Mojopahit. Dan yang kedua adalah Jenggolo ini kerajaan terkaya nomor 2 di Nusantara ketika dia bisa memodelkan bisnis antar sungainya. Loh, kok sekarang mentalis Sidoarjo ini kok arek-arek pengen kerja nang industri misalnya atau ya no? Harusnya kan mentalnya pengusaha semua ketika kita kembalikan ke leluhur lagi ngoten lho. Nah itu salah satu mungkin reflektif hari ini. Yang kemudian Mas Fian ngapunten. Mas Fian ngenten. Sebenarnya kita nggak sporadis, nggak bergerak. Justru ini awal menjahit untuk kolaborasi, Mas. Jadi kolaborasi itu nggak bisa dipaksakan. Gusti Allah niku pun ngatur circle orang yang baik ya dengan orang yang baik, orang yang nggak patek genang ya dengan orang yang patek genang. Masalah niki sing dikolaborasi adalah orang yang nggak patek genang sama orang yang baik ngono lho. Jadi ini kira ngoten lho. Terus ketika tadi ngomong kebenaran yang diorganisir, makanya aku lo perbaiki soal kebaikan. Soalnya ngomong kebenaran terus ya Jalaluddin Rumi niku Gusti Allah niku pecah kaca teng dunya niku. Dipecah piar kebenaran niku. Terus wong nemokno percayaan kaca niku aku paling benar, iki paling bener aliranku, paling bener agamaku, paling bener keyakinanku, paling bener ideologi. Akhirnya tukaran. Akhirnya debatable. Ngoten lho. Nek kembaline bahwanya kebenaran itu adalah serpian nggih mboten enten kok ngoten. Yang terakhir Pak Bandi dan Pak Bumimi ini harus belajar sama Soekarno sama Hatta. Soekarno sama Hatta niku nggih bengkrean, Pak. Mboten berarti Soekarno Hatta niku mboten tengkaran. Ketika Soekarno mengonsep yang namanya Nasakom, nasionalis agama dan komunis, niku sama halnya ketika yang ditanyakan Mas Fian, iki kok gak
bareng-bareng kolaborasi. Perspektif Hatta bareng-bareng iku negara iku hanya ngatur tujuannya aja, gak usah nyeragamno uang. Nek senengane nyeragamno uang iki mesti bengkrean internal. Nasionalis agama komunis. Wis padahal wis beda, ana kelompok nasionalis, ana kelompok komunis, ana kelompok Islam, padha-padha punya kontribusi ini besar untuk kebangsaan ini, untuk kemerdekaan ini. Tapi kok diseragamkan? Bagi Hatta adalah tugasnya negara itu tujuan. Loh, debatibelnya bagus gitu loh, perbedaan pendapat, tapi saya tetap mikirno masyarakat lah sing Sidoarjo iki dikorbanno ya masyarakatnya. Terus ini bentuk catatan kritik konstruktif bahwasanya kalau kolaborasi ya harus connected dulu gitu loh, keterhubungan dulu. Sami kali ajenge ibadah nek gak terhubung sampai Gusti Allah ya mesti kene kelingan kontak, kelingan mantan, kelingan macam-macam. Wonten niku terima kasih Mas Fian nggih sampean harus jadi pelopor tentang mriki, dados volunteer Gus Sola nek jenengan pengen organisir temenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari Abah Didi? Mungkin sedikit nambahi. Kalau cerita kedik Mas Fian nggih. Kalau niki karakter tiang ya, yang mana tadi jenengan ada beberapa kata tadi terkait politik dengan sistem politik yang amburadul seperti ini. Kalau intinya kalau piyambak niki ngaten Mas Fian. Kulo niki seorang yang yang betul-betul anti politik karena kulo niki seorang seniman di dunia otomotif. Jadi teng pikiran kulo niki nopo carane benjing konsep mesin lagi dan mesin lagi, konsepan terbaru. Sing namine politik niki Mas Pian, kulo niki anti. Coblosan presiden niku nembe kalau wingi hampir 25 tahun mboten nate nyoblos. Napa maneh nyoblos kepala desa. Karena bagi kulo niki bersetan dengan sebuah politik dulu nggih. Tapi ternyata makin kulo pelajari ternyata kalau kita tidak sepakat dengan sebuah kebijakan politik, kita harus masuk ke sistem itu. Nek kita niki hanya cara ngoten bengok mawon, suara kita paling nyampe ndukure genteng. Lah makane niku niki mangke wonten hubungannya kali pertanyaan Pak sinten wau? Pak Samsul yang mana ditanyakan teng Mas Haidar niki nopo wonten link bantuan. Lah ngoten Pak Samsul nggih. Pada intinya kan ngoten nggih. Lah alhamdulillah kula niki wau cerita kan seorang yang anti politik terus makin kula oncei kula niki harus masuk di sistem politik itu. Alhamdulillah walaupun 2024 kalau wingi kula ikhtiar nyalonaken DPR tapi mboten dados nggih, kacek saksrit nek jarine Gus Jaki niku teng ajeng kula niku. Kacek saksrit. Berhubung wong dasar kula niki pemain balapan kacek saksrit ya pangga kalah. Ngoten lho. Lah sing dipikir ya apa carane menang? Oh, mesinku iki kurang banter. Ya napa carane dibanteraken malih. Nggih alhamdulillah dari ikhtiar kemarin itu ada beberapa partai yang memperebutkan kula mungkin bek pilih niki wonten link bantuan Pak. Yang mana bek menawi jenengan kagungan tanah atau tempat yang mana tanah itu atas nama lembaga, monggo kalau enteni sampai Maret proposalnya terkait bantuan pembangunan, monggo ready jangan aja akan 500 juta monggo kalau kawali insya Allah 75% sampai 80% ACC kalau rantos sampai Maret gitu. Lah dari ini Mas Wian, dulu saya itu seorang anti politik. Akhirnya mboten sepakat toh kalian politik. Ternyata saya harus masuk di sistem itu supados saged dados peran aktif di ranah politik. Politik niku mboten elek, Pak. Ampun jenengan artiaken politik niku dum-dum amplop mboten hanya sekedar ngoten. Tapi kehidupan kita sehari-hari itu nggak luput dari sebuah politik. Contoh nih, kula mengemas katakanlah spare part sing badhe kula kirim, kula sukani stiker, kula bungkus sing sae. Niki adalah politik dagang kula, ngoten lho. Jangan mengartikan politik itu hanya katakanlah gini wau musim 4 tahun apa 5 tahunan niku, mboten ngoten. Tapi kehidupan kita sehari-hari itu nggak luput dari peran politik. Monggo Pak Samsul, kula rantos nek saged dalam 2 minggu benjang, tapi dengan syarat tanah yang sudah
atas nama lembaga pengajuan terkait pembangunan. Tapi niki sifatnya bantuan niki rupa bangunan Pak Samsul. Terkait mangke dari komunitas jenengan sing sapa kuburan wau kula saged nekani mriko nyukani pengalaman kula teng mesin. Insyaallah 25 jam kula ready. Nggih. Nggih. Nggih, sampun mboten nuwun. Terima kasih. Abah Didi ini kalau kita lihat dari samping, itu koyok bojone Nia Ramadhani, Ardi Bakri. cuma versi KW. Oke, terima kasih sakjane iki enak diskusi cangkruk iki sampai subuh loh. Oke. Cuma karena kita perlu toleransi tetangga-tetangga, saya butuh closing dari Gus Zaki, reaksi, tanggapan, dos pundi, closing Gus, sekaligus doanya. Nggih closing mawon Gus. Nggih. Monggo Gus Zaki. Kula nyuwun, ini juga pemuda yang sempat sukses, monggo. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rasa itu gak ono ruangnya. Jadi los nanggepi beliau berdua. Kalau Mas Didin saya sudah kenal lama. Pertama kali kenal itu dulu beliau mau nyalon DPR. Podo nyalon nih. Kacake gini Gus. Kalau Abah Didin iku sak senti. Aku waduh suarane. Kacake suwidi. Kalau Abah Didin kan titik, aku 2 kilo. Jadi 2 kilo dari sini suaranya luwih akeh Abah Didin ketimbang saya. Cuman dapilnya beda. Dulu mau dapil 1, maksudnya bareng sama Muhammad Abah Didin. Yo karena kene melo anu apa ya? Kalau Mas Haidar saya belum kenal. Cuman dengar beliau itu aktivis PMII. Ya browsing tadi. Dulu tangan kanannya salah satu Gus yang ada di Bumi Selawat. Mungkin sekarang masih lah. Tadi saya WA Gus Balya mau tak WA, tak takoni kenal iki. Oh kenal Gus. Kenal. Kalau Abah Didin mulai saya 2000 piro? 2 tahun sering ngopi di sana dan santri-santrinya banyak sekali. Renorno, ono sing tatoan, ono sing Nasrani, setengah gendeng, itu ya ono gitu loh. Jadi ini sangat menarik Gus, karena saya juga dulu itu mantan bukan mantan napi, tapi mantan caleg yang nggak jadi. Pernah sukses, tapi yang masih di stop dulu. Sama aku sukses, gak kenal sama Gus Solah, gak kenal sama Pak Krisna, gak kenal sama Gus Fahad, gak kenal sama Gus yang lain, teman-teman yang lain. Jadi ini kok kemegu Saroyo. Jadi di sini closing statement saya ya luar biasa Gus. Undangan saya jenengan, saya baru dua kali ini ya, di Ruang Rasa, gak ada namanya ini Gus, iki kiai, iki preman, iki Gus? Iki santri nggak ada sama sekali, sama semuanya. Ya terima kasih lah Gus. Yo aku penyelok sampean Gus iki aslinya pantes. Karena santri ini akeh tenan Gus, 20 santri, 20-an lah. 20-an sing ning Tol HK, sing gak mukim ngono Tol HK. Sampai ning Tol HK ngejak Abah Didin, angger numpak sepeda motor rek. Bah, assalamualaikum. Aku tahu karo wong. Jadi lek pengen ngopi atau apa jenenge golek warung kopi sing gratis di Tol HK, bilang sama Abah Didin. Sing nggo kuncine Tol HK Abah Didin. Beliau itu luar biasa Abah Didin ini. Nggih, ngoten mawon, mungkin doa kula pasrahaken Romo Yai Ubes, karena beliau itu tangan kanannya Gus Kausar. Beliau itu tangan kanannya Gus Kausar. Tangan kanan Gus Kausar. Lek tangan tengah itu bahaya Gus. Jadi tangannya tangan pinggir kalau tangan samping. Gus jenengan tangan kanan atau tangan kiri?
Ngapunten, kula nami kula Zaki, aslinya Bojonegoro. Saya sama Gus Solah itu sama pendatangnya. Kalau Gus Solah di sana nggak payu, di sini payu. Kalau saya nggak di sana nggak payu, nanti malah luwe nemen. Malah luwe nemen. Lah, kenapa kok saya lebih sering bercanda? Karena ruang rasa. Rasa itu menurut saya nano-nano. Jadi soni guyon, gak oleh serius. Ngomong politik yo karo guyon. Gak oleh serius. Lek ono sing ngomong ruang rasa itu ada sekat-sekatnya, guru dan lain sebagainya itu nggak ono. Menurut saya selama 2 kali di sini, selamat ulang tahun milad ke 1, mugi-mugi seterusnya. Dan insya Allah Gus, tadi saya juga dengar Gus Fat bilang, kalau Gus Fatah bilang tadi ruang rasanya sampai Bojonegoro, mungkin barokahku Gus ya. Ya, mungkin barokahku Gus. Kok sampai ke Bojonegoro ini? Oh iya. Ngapunten sedanten karena tingkah laku orang Bojonegoro kayak gini. Mungkin jenengan tahu Anwar Zaid ya, kita sama lah. Cuman bedanya lek kono iku payu, ya payu Gus sekali sak omongan 20 juta. Heeh. Kene kalah kabeh. Wong 20 juta tak omongan kene 20 juta. Kene gak Gus, bar matur suwun malah ninggali rokoke. Iki nggih ngapunten. Pun monggo Gus nyuwun doane jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa kami ucapkan selamat ulang tahun hari jadi Rumah Jeda Ruang Rasa. Asline di jenengi majelis taklim niku sekarang banyak orang alergi. Makanya Gus Solah sering membuat statement Rumah Jeda Ruang Rasa, malah tenggen kula dijenengno rest area. Niki Gus Solah sing jenengno rest area. Artinya di Sidoarjo itu setiap kilometer pasti ada rest area. Rono Dede ono pondoke Yanas, Rono Dede ono pondoke Yai Amin, Rono Dede enten pondok minggir rest area. Perjalanan hidup ini kan menuju perjalanan kehidupan yang abadi. Niku waduh, kadang ngantuk, kadang ngelak, kadang capek, lah butuh rest area. Dengan ikhtiar semoga kita selamat menuju kehidupan yang abadi. Makanya perlu dielmoni hidup itu. Makanya ada rumah jeda, ruang rasa. Intinya dari moderator tadi bahwa subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Seperti apa Didin tadi, laisal fata mayyakulu hada abi walakinnal fata mayyakulu hada sodri. Kan boten purun niru bapak nih. Yang dikatakan pemuda adalah pemuda yang tidak mengandalkan ayahnya, tapi seorang pemuda yang mengandalkan inilah saya. Kita harus selalu optimis, semangat. Kita doakan semoga rumah jeda ruang rasa diparingi istiqomah, barokah, manfaat, panjenengan sedaya dan seluruh keluarga dados tiang-tiang ingkang sae bejo mulya donya akhirat, ansal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya pengasuhe mugi-mugi diparingi sehat terus, diparingi kuat, diparingi sabar, soalnya terus murite gaduh-gaduh, santrine jamaah nggih werna-werna. Niki nek pengasuhe mboten kuat niki bahaya. Nggih ngoten mawon, ala hadiniyah wa ala manawabi salafus salih. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Rabbana la tata'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah. Ya Allah, tidak ada yang mampu melunasi hutang-hutang kami kecuali Panjenengan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala tiflan illa rabbaitahu wa aslahtah wala hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bibarakati silaturahim pada malam hari ini ya Allah, bibarakati perintah Panjenengan batas ilmu ya Allah, bihaqqi firman Panjenengan ud'uni astajib lakum ya Allah. Berilah kami semua ya Allah dan keluarga-keluarga kami, berilah keluarga ingkang barokah ya Allah, umur panjang ingkang barokah ya Allah, keturunan-keturunan ingkang barokah ya Allah, ilmu ingkang barokah ya Allah, rizki ingkang barokah ya Allah. Ya Allah, Panjenengan adalah sutradara agung, kami hanyalah hamba-hamba yang Panjenengan dramakan ya Allah. Beri kami akhir bahagia ya Allah, kehidupan yang bahagia ya Allah, tanpa maghfirah lan marhamah Panjenengan ya Allah. Kita semua adalah hamba yang hina dina ya Allah. Panjenengan paringi husnul khatimah ya Allah, Panjenengan paringi husnul khatimah, Panjenengan paringi husnul khatimah ya Allah. Allahumma ja'alna wa azwajina wa auladina wa duriyatina ila akhiri duriyah wa jama'atina hadhil jama'ah ya Allah min ahlil ilmi wa min ahlil khair waj'alna wa iyyahum minal ulama'il 'amilin rasyidin mutawakkilin waj'alna wa iyyahum min thuluthi ummati Muhammadin yadkhulunal jannata bighairi hisab. Antal muqaddimu ya Allah wa antal muakhiru, anta sadiqul wa'di, anta la tukhliful mi'ad, biqaulika ud'uni astajib lakum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Atas nama pribadi nyuwun agung si Samudra Pakarsomo ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita tutup, ada sedikit pemberian cindera mata. Sebelum pemberian cindera mata, di hari ulang tahun Ruang Rasa ini, saya mendapatkan sedikit gambaran karena sesuai dengan doanya. Allahumma lancar, padang, terang. Kebetulan padangnya ini dihadiri orang-orang besar seperti Yai Ubed tadi, tangan kanannya Gus Kaustar, Gus Zaki, muka kirinya Gus Idam. Dari samping itu saya kelihatan Gus Idam gitu. Dan ngapunten Gus, Ruang Rasa ini memang gini Gus-Gus doang, dan calon Gus, kader-kader Gus gitu loh. Kalau bukan Gus, wedus, itu ruang kandang namanya. Kita mencetak Gus-Gus artinya orang yang berhati bagus, pemikiran bagus, dan berperilaku bagus, serta masa depan yang bagus. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan untuk saya. Baik, ini kula suwun pemberian cindera mata. Terima kasih atas waktunya panjenengan, semoga panjenengan menginspirasi kawan-kawan. Kula suwun sinten Gus yang memberikan cindera mata ini? Pak Kris sama jenengan. Nggih.
Amit, monggo. Pak Kris ke Mas Didin. Oh, nggih, Mas Didin. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gus ke Mas Dimas. Nanti di situ mawon. Mas Haidar. Nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Kita Gus, sebentar Gus. Kita punya yel-yel Gus. Yel-yelnya ini baru saya ciptakan ini. Baru saya ciptakan. Jadi gini. Ruang rasa, rasa, gitu ya. Seket metu iki Pak Gus. Enggak persiapan. Oke, 1 2 3. Ruang rasa, rasa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.